yang kita saat ini sampai kepada bab waktu-waktu yang diharamkan melakukan sholat dari kitab fikih sholat, fikih praktis sholat. Waktu-waktu yang diharamkan melakukan sholat, biarpun sholat ibadah tepat, tetapi ada waktunya. Jika waktu yang tidak diperkenankan sholat kemudian kita sholat, bukan tambah pahala, bukan mendapatkan pahala, tapi justru mendapatkan dosa. Sehingga kepatuhan kepada syariat itu penting. Sesuai dengan petunjuk syariat, cara sholat, waktu sholat harus kita ketahui. Waktu yang diharamkan melakukan sholat pertama setelah melakukan sholat subuh. Tapi jangan buru-buru. Makanya kalau belajar setengah-setengah itu merepotkan diri dan orang lain. Ini waktunya dulu, nanti sholat apa yang tidak boleh. Jadi ada dua yang harus kita pahami, kapan waktunya dan sholat apakah itu. Kalau hanya tahu kapan waktunya saja, bingung sholat apa yang tidak boleh. Jadi kita mengetahui waktu yang diharamkan adalah waktu yang sudah tertentu, lalu sholat apa yang tidak boleh. Setelah melakukan sholat subuh, kita tidak boleh melakukan sholat. Nah, sholat apa? Sengaja kita tunda, biar konsen, biar kita ketemu. Kita tunda semua sholatnya. Yang kedua adalah setelah melakukan sholat asar. Kalau Anda sudah melakukan sholat asar, hati-hati. Ada beberapa sholat yang tidak boleh kita lakukan setelah kita melakukan sholat asar. Yang ketiga, C, di saat terbitnya matahari hingga meninggi setinggi tombak. Jika matahari sudah terbit, kita tidak boleh melakukan sholat. Sholat apakah itu? Hingga matahari meninggi setinggi tombak. Ini sengaja kami ambil istilah yang ada di kitab, pakai istilah tombak. Ada orang hari ini pun tidak pernah tahu tombak. Gimana cara membayangkan tombak? Anak kecil tidak ngerti tombak. Tombak itu kayak apa? Adanya tombak-tombakan. Mungkin kita sederhanakan, maka dalam catatan kaki itu sudahlah. Kalau kita sudah tidak tahu tombak, paling tidak tahu gini loh ya, jika matahari sudah meninggalkan bumi, kemudian di bawahnya itu bisa kita isi matahari lagi, itulah setinggi tombak kurang lebihnya. Bisa punya bayangan sederhana, tombak dan jari tombak, cara lihatnya dari mana? Nah, kurang, itu penyederhanaan dulu tuh. Mungkin gambarannya orang Arab tuh karena waktu itu zaman dulu belum hidup tetap, akan tapi hidup di padang pasir dan sebagainya. Tombak itu kalau dimiringkan mungkin akan keinjak, tapi ditancapkan begini. Pas pagi-pagi ngelihat meninggi tombak, mungkin seperti itu. Jadi gambarannya kita sederhanakan seperti itu tadi. Jadi matahari meninggalkan landasannya. Setelah itu bawahnya bisa kita isi matahari lagi, kemudian bergegas kita melakukan sholat, boleh setelah itu. Yang keempat, D, di saat mulai terbenamnya matahari hingga terbenam dengan sempurna. Mulai matahari terbenam, di saat mulai ada yang terbenam, ada sholat yang tidak diizinkan, tidak diperkenankan sampai terbenam dengan sesungguhnya. Kalau sudah terbenam dengan sesungguhnya, karena sudah masuk waktu maghrib. Yang kelima adalah waktu matahari berada di atas kepala kita. Waktu matahari di atas kepala kita, di tengah-tengah. Kalimat di atas kepala ini tentu ada cara ngukurnya ya. Karena kebetulan enak banget kita pakai di atas kepala kita tuh, kebetulan kita itu orang Indonesia, jadi baca kitab Arab itu di atas kepala. Karena kita kan katulistiwa matahari ini. Coba matahari itu ada di sebuah negeri itu, matahari terbit dari sana turun sana. Ayo, mana kepala kita? Ada matahari terbitnya dari sana. Ke sana. Tidak pernah melewati kepala kita. Pas kita Indonesia aja gampang paham, di atas kepala kita. Karena kita di katulistiwa. Ya kalau ternyata matahari terbit dari sana, ujung barat, ujung timur ke barat, ujung. Kita tidak tahu di bagian mana, tidak paham bayangannya. Ya sudah, tapi digambarkan di saat berada di tengah-tengah kita tarik, kalau seandainya matahari kita pindah lurus pas di atas kepala kita, ya itulah waktunya. Anggap saja dari ujung sana, kanan kita akan terbenam di kiri kita.
daerah mendekati kutub atau bagaimana gitu. Maka di saat matahari berjalan, kemudian pas di tengah-tengah kita, kalau seandainya kita geser itu matahari ke atas kepala kita, di saat itulah kita tidak boleh melakukan sholat. Kalau khatulistiwa kita enak, matahari dari arah timur, timur sana ya, timur, pas istiwa. Jadi istiwa itu kayaknya bahasa Indonesia yang khatulistiwa itu kayaknya pas banget bahasa khatul istiwa ini, garis khatulistiwa, istiwa, khat istiwa ini. Jadi bahasa Indonesia khatulistiwa, akhirnya khatul istiwa, kan gitu ya. Jadi garis khatulistiwa. Jadi bahasa Arab itu kayaknya. Wah, alhamdulillah kita sudah banyak bahasa Arab. Masjid nikmah, soleh baik, ini bahasa Arab baik. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Tapi ini waktunya hanya sedikit sekali. Ya biasanya orang sholat yang nggak ada ngepasin pas di atas Allahu Akbar ya nggak ada. Ini hampir tidak pernah kejadian ini hanya disebut dalam kitab. Prakteknya itu gimana? Ya nggak dipraktekin, barang haram kok, dosa. Tapi gambarannya gimana? Sebab itu hanya sedetik saja, sesaat tak cek selesai. Sebelumnya atau setelahnya? Mungkin ditakbir soalnya Allahu Akbar. Masa kita mulai pas tengah Allahu Akbar ngelakuin haram aja pakai ribet kan gitu ya? Sudahlah, yang penting ada di dalam buku, kita pahami. Tidak boleh. Oke. Kemudian, sholat apa saja yang tidak boleh? Ternyata, yang nggak boleh hanya 2 sholat saja. Makanya jangan sampai salah memahami. Dipikir semua sholat nggak boleh. Yang nggak boleh ini disebutkan. Adapun sholat yang diharamkan di waktu tersebut, untuk dilakukan 5 waktu tersebut di atas ada sebagai berikut. Pertama, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak atau yang sepadan dengannya, sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah mutlak saja sudah, nggak usah pakai. Kalau sepadan dengannya nanti sebabnya ada. Sholat sunat mutlak adalah sholat sunat yang nggak pakai nama. Anda boleh hari saat ini berdiri melakukan sholat, bukan ba'diyah isya, bukan ba'diyah maghrib, bukan qabliyah subuh. Sholat sunat mutlak. Mutlak itu nggak ada namanya, tidak dihubungkan dengan sholat fardu atau apa. Jadi hari ini kalau kita dengar Imam Abu Hanifah melakukan sholat sampai berapa puluh rakaat, ada orang melakukan sholat 500 rakaat, ini banyak sholat sunat mutlak. Mutlak, Anda boleh dimanapun berada, Anda punya wudhu langsung sholat, sah, dengan catatan bukan di 5 waktu tersebut. Makanya kalau sholat mutlak, duha bukan mutlak, ada namanya khusus, ada waktunya khusus. Qabliyah ba'diyah bukan mutlak. Qabliyah ba'diyah bukan mutlak. Maka Anda boleh tidak ada larangan di jam-jam ini. Baik. Kalau mutlak haram, misalnya pas habis asar, habis Anda melakukan sholat asar langsung sholat. Sholat apa kamu? Sholat mutlak, enggak boleh. Karena sholat mutlak. Jelas ya? Saya jelaskan aja, saya terangkan lebih luas lagi. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan sebab. Jadi kapan saja boleh melakukannya. Tapi kalau sholat duha kan nunggu matahari meninggi. Kan begitu, ada waktunya. Sholat qabliyah maghrib nunggu maghrib dulu dong. Kalau ini nggak ada, mutlak kapan saja. Siang, malam, pagi, sore boleh. Kecuali di waktu yang diharamkan. Maka sholat sunnah mutlak, karena waktunya banyak, ngapain kamu milih tempat yang haram? Di waktu yang haram, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, sholat yang punya sebab. Akan tapi sebab tersebut terjadi setelah melakukan sholat yang disebut dengan sebab mutaakhir. Sholat yang sebabnya nanti, bukan sebab dulu. Sholat yang sebabnya belum terjadi. Kalau Anda sholat wudhu, sholat sunnah wudhu, yaitu sholat yang sebabnya wudhu. Jadi ada sholat wudhu. Kalau Anda melakukan wudhu kapanpun, Anda disunnahkan untuk melakukan sholat. Maka sholatnya sunnah wudhu dengan wudhu itu duluan mana? Duluan wudhu. Maka ini sebabnya dahulu. Ini nggak ada masalah Anda melakukan kapan saja. Anda habis sholat asar, kemudian Anda pergi ke tempat wudhu, Anda wudhu, boleh sholat. Karena sebabnya mendahului. Yang nggak boleh adalah sholatnya, sebabnya belum terjadi. Contoh, sholat sunnah umrah itu, sholat sunnah umrah itu Anda sholat sebelum umrah, sebelum niat.
Ya karena umrah itu kejadiannya seumur hidup bisa saja sekali, bisa saja biarpun kelas ustad lupa. Biarpun kelas ustad lupa. Tiba-tiba langsung sudah sholat asar dia, sholat asar berjamaah di masjid misalnya. Habis sholat asar berjamaah, kan selesai sholat. Biasanya begitu, mohon maaf barangkali dari Madinah, Kak Biar Ali, mau berangkat ke Mekah, mampir ke masjid, pas waktu asar, sholat asar berjamaah. Habis sholat asar berjamaah, ngobrol siap-siap, langsung sholat sunnah umrah. Biarpun ustadz bisa lupa loh ya itu. Karena begitu semangatnya ibadah. Dan bukan, ya namanya orang lupa, tidak dosa lupa. Akhirnya sudah sholat asar, dia melakukan sholat sunnah umrah. Lah inilah tidak berkenan. Kenapa? Sholat sunnah umrah itu dikerjakan sebelum niat umrah. Sebelum niat umrah. Sebabnya mutaakhir, sebabnya di belakang. Tapi semua yang sebabnya didahulukan, maka tidak ada haram kapanpun. Kayak tadi, wudu, sholat tahiyatul masjid. Anda sholat dulu atau masuk masjid dulu? Hah? Masuk dulu ya, makanya Anda keluar masuk lagi setelah asar sholat. Keluar dengan ngapain, ngambil beli bang minum teh, masuk lagi sholat. Kurang lebih seperti itu. Biarpun masalah tahiyat masjid ada khilaf di dalamnya, oke lah kita ambil yang gampang saja agar mudah dalam memahaminya. Ternyata sholat yang tidak boleh dilakukan di 5 waktu tersebut hanya 2 sholat itu. Sholat mutlak yang nggak pakai nama, nggak ada sebab, nggak ada ya, yang nggak ada sebab tadi, tanpa sebab, tidak terikat dengan waktu, bebas. Sama yang kedua adalah ada sebabnya, tapi sebabnya adalah mutaakhir, sebabnya belum terjadi. Jadi kalau sholat dengan sebab itu ada 3, sebabnya mutaqaddim mendahului, sebabnya muqarin menyertai, ada sebabnya adalah mutaakhir. Mutaqaddim sebabnya mendahului, boleh biarpun di waktu yang diharamkan. Sebabnya menyertai, boleh biarpun di waktu yang diharamkan. Tapi sebabnya yang terlambat, sebabnya nanti ya tidak boleh. Nah, qadha, mengqadha sholat berarti Anda ngutang dulu atau bayar dulu? Berarti sebabnya sudah dahulu, maka Anda boleh mengqadha setelah waktu asar. Karena mengqadha itu ngutang bayar, sebabnya sudah dahulu. Jadi kalau Anda pengen mengqadha sholat, ya Allah saya tadi belum sholat subuh, ingatnya setelah asar, ya Allah bangun sholat asar, karena membayar utang lebih baik, lebih cepat. Termasuk di antaranya, supaya ini contoh sedikit dipandang oleh sebagian orang kayak ekstrim, padahal ya tidak. Kalau orang ngerti belajar fikih, kalau Anda mau ke masjid, ternyata di masjid sudah didirikan sholat asar berjamaah, maka Anda jangan sholat sunnah, langsung sholat berjamaah, karena sudah didirikan berjamaah. Tapi setelah assalamualaikum, setelah sholat, Anda bisa melakukan sholat sunnah qabliyah asar setelah Anda sholat asar. Anda tidak usah bingung. Biar tahu, makanya sengaja begini kan biar Anda meletak di otak Anda. Anda sudah. Jangan ngantuk, sudah. Ini belajar serius. Dan Nabi pernah melakukan, suatu ketika Nabi melakukan sholat asar. Setelah sholat asar, Nabi sholat 2 rakaat. Ditanya, ya Rasulullah, kau melakukan sholat? Iya, tadi aku ba'diyah duhurku ketinggalan. Sekarang baru ingetin. Jadi bisa dilakukan. Atau qabliyah. Nah, adapun kalau ba'diyah zuhur dilakukan setelah asar karena dia lupa tadi, karena sibuk dengan tamu, itu namanya qadha. Karena qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur waktunya waktu zuhur. Namanya qadha. Tapi qabliyah asar tentunya bukan dengan sengaja. Kalau sengaja Anda main-main. Misalnya sholat asar masih lama, dia duduk nggak mau sholat qobliyah. Kenapa tidak sholat qobliyah? Nanti aja deh setelah sholat asar. Anda main-main, kurang ajar namanya, nggak ada waktu kok. Cuman kalau ternyata Anda masuk waktu subuh, sholat subuh berjamaah atau sholat asar berjamaah, jamaah sudah didirikan, lalu Anda melakukan sholat subuh berjamaah. Setelah Anda melakukan sholat subuh, Anda boleh bisa melakukan sholat qobliyah subuh. Kalau asar, qobliyah asar. Dan ini bukan qadha. Bukan melakukan qadha. Kenapa? Anda masih di waktunya. Sebab qabliyah asar itu waktunya waktu asar, bukan sebelum asar. Waktu asar semuanya adalah qabliyah asar.
Qobliyah subuh itu waktunya waktu subuh. Nggak usah ragu. Sengaja pakai tekankan ini karena ada yang bingung lagu. Matanya puter-puter. Ada usah ragu. Jelas ya? Oke. Ada memang kita perlu menghadirkan beberapa hal yang kadang orang bimbang sehingga sayang kehilangan keutamaan sholat qobliyah subuh. Mungkin Anda pengen masjid langsung sholat, tak taunya sudah didirikan, kan mungkin saja. Anda telat bangun, pengen dapat berjamaah, lalu Anda melakukan sholat jamaah subuh, tak taunya belum qobliyah subuh, sayang dong. Setelah sholat subuh, lakukan qobliyah subuh. Jangan dibenarkan ada tahari, ada mencari-cari. Ada waktu sebelum subuh enak untuk sholat qobliyah subuh, nggak mau. Kenapa? Saya pengen setelah subuhan nanti. Ini kurang ajar namanya. Yang itu tidak boleh. Menyengaja untuk melakukan di tempat tersebut, di waktu tersebut. Baik, sampai di sini.